Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channelnya Jian Suhada. Untuk kali ini video yang akan saya buat adalah suatu pengalaman saya ketika mendapatkan informasi dari guru saya berupa link, yang mana link ini istilah kata tuh bisa bikin kita penasaran tentang AI, artificial intelligence gitu. Jadi yang pernah mungkin kita semuanya tahu kalau teknologi di dunia gitu ya udah semakin berkembang dan hampir kepengen pekerjaan manusia itu dikerjakan oleh robot. Tuh, bayangin coba ya. Mungkin langsung aja, link apa sih yang dikirim sama dosen saya gitu kan ya. Dan menurut saya sih ini sangat bagus, tapi untuk kedepannya juga itu berbahaya sebenarnya ya kalau misalkan teknologi ini bisa berkembang gitu, apalagi digunakan banyak orang dan orang juga tahu kalau misalkan AI ini bisa membantu meringankan pekerjaan manusia gitu ya. Oke, langsung saja saya buka linknya, atau nanti saya kirim di deskripsi linknya ini. Dan mudah-mudahan juga apa yang saya terapkan di sini ataupun saya buat video tentang tentang ChatGPT ataupun ChatGPT ya, ini bermanfaat untuk yang menyaksikan video ini. Langsung aja, di sini ada login. Tapi sebelum, kalau misalkan emang belum pernah daftar ya sign up aja. Nah, kalau saya kan hanya menggunakan Google ya, Gmail untuk pendaftaran di sini ya. Oke, kemudian saya masuk terlebih dahulu. Ini saya kemarin dapat pakai yang ini. Nah, kita tunggu. Nah, di sini udah masuk nih. Di sini kayak apa ya? Kalau misalkan kita di WA tuh, kalau misalkan pakai WA grup itu, kadang-kadang kita pesan apa, kita mengirim pesan tiba-tiba langsung dijawab gitu. Nah, di sini gue sama. Mungkin nanti saya langsung terapin. Mungkin teman-teman semuanya yang kepengen banget bisa ngoding ataupun ada permasalahan tentang apa yang kita buat, ini bisa kita curhatkan ke ChatGPT ini sebenarnya sih ya. Tapi bahaya juga. Nah, karena kenapa? Setiap komunikasi kita ini sebenarnya direkam gitu. Jadi nanti kalau kita mau nanya apa tentang codingan apa, itu nanti bakal direkam sama ChatGPT ini, kemungkinan yang saya tahu ataupun yang pernah saya baca di artikel-artikel. Langsung aja, di sini mungkin saya sambil buka C++ kali ya, C++ supaya nanti juga kita bisa terapin juga apakah berhasil apa enggak. C++ ada nggak? C++. Oh iya, ada nih ya. Oke, C++ ini contoh aja, contoh misalkan nih ya, saya mau nanya masalah apa di sini, apakah, atau nggak saya tanya siapa nama kamu. Nah, di sini langsung jawab tuh, saya adalah asisten sebuah model pembelajaran mesin yang dikembangkan oleh OpenAI. Saya tidak memiliki nama yang sesungguhnya, hanya sebuah nama yang diberikan untuk menunjukkan fungsi saya sebagai sebuah asisten yang dapat membantu jawaban pertanyaan dan memberikan informasi. Ya, ini keren juga sebenarnya nih. Contoh lagi. Dan di sini juga bisa kita kayak orang curhat tentang mata pelajaran apa yang mungkin menjadi PR dari guru-guru kita. Contoh ya, kalau misalkan di SMK itu ada contoh tentang MTK lah yang susah ya, kalau menurut saya susah gitu. Saya bingung tentang rumus misalkan contoh aja, rumus tabung, apakah kamu tahu? Nah, jawab nanti dia, ya saya dapat memberikan informasi tentang rumus tabung. Tuh,
Ya, luar biasa ini. Tabung adalah sebuah bangunan ruang yang terdiri dari lingkaran di bagian atas dan bawahnya yang terhubung dengan sebuah lingkaran melalui tuh langsung ada ya kan. Langsung aja jawabannya tuh ya kan, dimana R adalah jari dari lingkaran di bagian atas atau bawah tabung, H adalah tinggi tabung, kemudian itu apa ya, saya lupa lagi, oh ya Pi ya, ada bacaan Pi soalnya, yang bernilai 3,14 sekian sekian. Nah di sini udah kita bisa minta soal gitu kan, contoh soal tabung dan jawabannya dong misalkan gitu. Nah berikut adalah beberapa soal. Langsung tuh, sebuah tabung memiliki lingkaran di bagian atas sebesar 3 cm dan tinggi tabung, nah itu langsung dikasih jawabannya tuh ya kan, luar biasa. Kita tunggu aja, kita tunggu tuh, dia yang bikin soal dia yang jawab ya kan tuh. Terus nggak tahu nih sampai berapa soal yang dia kirimin. Nah tuh ya kan, tapi di sini tuh sistem ini tuh dia nggak bisa memberikan informasi privasi gitu kan, privasi dari seseorang gitu. Kalau sampai bisa, wah bisa-bisa ya kita nggak privasi lagi gitu data kita ya. Contoh lagi ya, kita beralih ke codingan deh, codingan. Kamu bisa bikin codingan tentang ruas tabung tidak pakai bahasa C++. Coba lihat ini ya, saya dapat memberikan contoh codingan untuk menghitung. Waduh, dijawab tuh bahasa Python, bahasa yang bilang C++. Nah lalu mana, kita lihat nih ya, dimana Pi. Oke, kita tunggu. Oke, tuh, lengkap. Di sini codingan Python. Nah ini, tuh langsung dikasih itu Pythonnya. Tapi sekarang saya mau mintanya yang buat ke C++ gitu. Langsung ya, dikasih itu. Pengen coba kan, luar biasa emang. Dari codingan ini kita bisa copy tuh ya kan, nanti kita bisa masukin juga ke sini, ke yang apa namanya, bagian D++ yang sini nih, D++-nya. Coba ya. Di sini saya coba buat lanjutin lagi. Di sini untuk codingan C++ nya bagaimana, misalkan nih, misalnya kita mau nanya lagi gitu, berikut adalah codingan C++ untuk menghitung volume. Tuh bayangin, nah ini yang saya butuhkan gitu, yang saya butuhkan, apakah bisa gitu dijalankan programnya. Nah di sini kita lihat ya, di sini kita tunggu. Lebih bahayanya kalau misalkan sistem AI ini ya, itu bisa apa ya, meringankan pekerjaan kita gitu
ya kan sekarang ada robot yang bisa ngebantu kita gitu, buat bersih-bersih, buat cuci piring mungkin bisa, ya kan, ada di negara-negara seberang mah ada gitu. Nah sekarang kita copy codingannya, kemudian kita masukkan ke sini, kita buat project baru. Nah di sini saya bakalan save terlebih dahulu. Di sini kita codingan tabung ya. Oke, save. Nah, di sini saya compile dulu apakah berhasil. Tuh, nggak ada yang error, bayangin coba itu. Kita kalau ngoding manual gitu ya, pasti ada yang ketinggalan titik koma. Ini kagak ada, bayangin coba itu. Ya, luar biasa gitu. Ini lama-lama kalau misalkan kita punya tugas dari guru, mungkin bisa di sini loh sini gitu. Kalau di Google, kalau misalkan kita lewat Google gitu ya, kita ngetik misalkan atau kita copy paste gitu. Nah itu kan hitungannya pasti banyak pilihan gitu. Tapi kalau ini bisa dibilang kayaknya langsung ke to the point gitu, karena mungkin mesin sistemnya juga tahu kalau kita tuh nggak mau basa-basi gitu, mau langsung intinya aja gitu. Jadi kalau misalkan dibilang kita misalkan rumus Pythagoras, banyak banget pilihannya gitu ya, mungkin ya seperti itu. Sekarang kita coba jalanin tuh, ya kan, volume tabung. Nah itu udah bisa. Nah sekarang coba kita ganti nilainya, mana tuh. Nah di sini ada, ini kan 3 ya, 9, di sini 11. Coba ya, saya compile lagi, bisa ya kan. Udah di sini juga kita pasti paham lah. Di sini 2 m_pi ya kan. Nah ini emang udah dibuatkan di atasnya gitu kan, variabelnya udah ada gitu kan. Nah ini bisa berjalan guys, coba bayangin tuh. Coba ya kita ganti pertanyaan lain. Apakah kamu tahu kesukaan orang yang golongan darahnya O? Ini kita lihat. Saya tidak dapat memberikan. Nah, ya tadi saya bilang kalau misalkan bisa dibilang privasi, ya buat sesuatu apa ya, istilah kata privasi lah, privasi privat gitu, itu nggak bakal bisa di sharing sama dia gitu, karena memang itu sesuatu yang harusnya nggak boleh diinin kali ya, nggak boleh diketahui banyak orang gitu. Nah di sini ya kan tuh, saya tidak dapat memberikan informasi tentang kesukaan orang yang berada dalam golongan darah O karena saya tidak memiliki informasi tentang individu tersebut. Setiap orang memiliki kepribadian, minat, dan hobi yang berbeda-beda, dan tidak mungkin untuk mengetahui dengan pasti apa yang disukai seorang individu, ya kan, hanya dengan mengetahui golongan darahnya tuh gitu. Jadi ini bagusan begini, kita tuh apa ya, kalau misalkan kita sebagai manusia gitu ya, punya akal lah, kita bisa nerawang orang gitu. Oh orang golongan darah tuh, golongan darah O tuh seperti ini ya, padahal belum tentu seperti itu ya kan. Apalagi kalau misalkan kita ngeraba nih, oh nasib orang kayak begini, oh itu nggak bagus sebenarnya sih ya. Sistem aja sampai jujur-jujuran main kayak begini gitu ya. Coba kita lanjut lagi tentang pengetahuan. Apa yang kamu ketahui dari Indonesia, negara Indonesia. Kita lihat udah berapa menit nih ya, masih lama lah ya. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di kawasan Asia Tenggara, terdiri dari 17.504 pulau ya begitu. Nah kemudian di lautan Hindia dan Pasifik, negara ini merupakan negara terbesar keempat di dunia berdasarkan jumlah penduduk dengan lebih dari 270 juta jiwa ya. Mungkin tinggal dibaca dah tuh kayak begitu tuh.
ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Bener tuh. Terus di negara ini juga merupakan anggota dari berbagai organisasi internasional seperti ASEAN, G20, G20 dan PBB. Yang kemarin tuh G20 tuh. Padahal saya kepengen banget tuh ketemu sama presiden Turki sama presiden Rusia itu. Pengen gitu, lihat langsung gitu. Ya, cuman ya mungkin belum berkesempatan lah, nggak apa-apa. Nah, bahasa resmi Indonesia adalah bahasa Indonesia yang merupakan bahasa Melayu yang ditulis dengan huruf Latin. Agama yang dominan di Indonesia adalah Islam, meskipun terdapat juga berbagai macam agama lainnya yang diakui negara ini seperti Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Tuh, ya kan? Ini, nih. Misalkan kita pengen tahu gitu mata pelajaran sejarah Indonesia gitu, bisa mungkin curhat di sini, jadi dia langsung tutup poin gini. Nah sekarang mungkin dari sisi codingan dia udah bisa memberikan sedikit informasi buat kita bisa dipelajari, yang terus tentang tadi tentang apa lagi tuh, ini kan tentang pengetahuan. Nah inilah pengetahuan umum lah ini mah ya, sejarah Indonesia gitu. Nah ini codingan juga dikirimin gitu. Sekarang kita bisa sebenarnya manfaatkan teknologi yang sekarang sudah diterapkan ataupun sedang diriset lah, kira-kira ini bagus nggak untuk dipergunakan untuk banyak orang gitu. Jadi intinya sebenarnya saya menjelaskan tentang aplikasi website ya. Ini mudah-mudahan menjadi suatu pembahasan ataupun menjadi suatu pengetahuan kita lah tentang AI gitu. AI itu ya seperti ini gitu kurang lebihnya. Ya mungkin itu aja dari saya. Kalau misalkan emang banyak kekurangan ataupun sekiranya ada teman-teman semuanya yang mengerti tentang AI bisa sharing juga lah, ataupun dari apa penjelasan tentang aplikasi ini masih ada kekurangan, saya mohon maaf ya. Setidaknya ketika ada kekurangan tolong diingatkan ataupun dikasih masukan lah gitu. Mudah-mudahan kedepannya juga saya bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Mungkin itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.